Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di hari Minggu ini dari Galatia pasal 6 ayatnya yang 11 sampai ayat 18. Nanti untuk anak-anak sekolah minggu akan memberikan pertanyaan dan siapa yang menjawab akan kasih hadiah, ya. Makanya dengarkan firman Tuhan hari ini. Dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya dan kita semuanya mendengarkannya. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesombongan adalah racun yang merusak tubuh, merusak kehidupan, merusak hal yang baik, dan mematikan bibit-bibit kasih sayang. Alanido una kamu adok sigicang roka. Jaladang adong nakuberi kami di sonate. Akar luas ni kuliah sigicang roka, orang yang sombong dan angkuh. Surat Apostel Paulus ke gereja Galatia begitu berharga dan dalam artinya untuk meneguhkan
Di hatapatak mabahen polin mamulikton iman dari jemaat gereja Galatia, supaya mereka mengerti bahwa keselamatan yang kita terima adalah sola gratia. Holang asini rohani debatado asa melua kita. Dan dia merendahkan dirinya, batu toru dirinya di bawah debatado ibana gabe colma. Laho umuk kita menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan kematian itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi di Galatia. Orang-orang Yahudi merasa dirinya benar dan melanggar aturan. Mereka memaksakan orang-orang yang non-Yahudi yang datang bukan dari orang Yahudi supaya mereka bersunat dan disunatkan. Padahal sudah ada keputusan dari rasul-rasul, orang-orang yang dari non-Yahudi tidak lagi dipaksakan dan melakukan sunat karena Tuhan Yesus bukan melihat itu. Bukan melihat disunat atau tidak disunat, atau memang kita tidak mampu juga melakukan hukum Taurat Musa. Dan karena itulah orang-orang yang Yahudi merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih baik dan lebih beriman dari orang-orang yang non-Yahudi, dan itulah perpecahan yang ada di Galatia atau di gereja Galatia pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan Rasul Paulus mengirim suratnya ke gereja Galatia agar ada perubahan termasuk di kehidupan dan di jemaat yang dari orang-orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada mungkin sebuah penelitian kalau kita bertemu, melihat dan mendengar tentang seseorang, kira-kira apa yang sering kita ingat atau yang sering kita perhatikan kalau kita bertemu dengan seseorang? Ada yang bisa menjawab? Dari Amang, dari Alaang maco. Mulo jupak kita do sasahalak pitor dihana do naboy ngototta naboy tanilay marhite-hite perjupangani. Kamang dia mah yang pertama kita nilai. Dari Akainang adong, dari Napo 10 pasti ada mungkin banyak yang bisa kalian jawab dengan pertanyaan Amang ini. Yang kita nilai pertama-tama apanya? Lahiriannya. Itulah jujurnya deh. Gantengnya, cantiknya, kayanya, penampilannya, atau yang lain yang kita katakan lahiriah, secara jasmani, luarnya, casingnya yang pertama-tama kita ingat atau kita nilai ketika kita berjumpa dengan seseorang atau orang yang kita kenal atau orang yang kita temui. Maka hari ini dengan surat Apostol Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kita dituntut menjadi ciptaan yang baru, manusia baru
yang dilahirkan kembali atau ciptaan yang baru. Apakah ciptaan baru? Apakah artinya ciptaan baru? Kita akan lihat itu di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Pengertian dari ciptaan yang baru. Di bahasa Yunaninya dikatakan seperti ini, ketisis, kainos. Ketisis artinya ciptaan, kainos adalah baru, ciptaan baru. Ciptaan baru bukan menyangkut tahun atau waktu. Tahun baru contohnya, bukan menyangkut hal yang baru, rumah baru atau mobil baru atau penampilan baru, enggak. Kainos di sini menyatakan sesuatu yang sudah ada tetapi dijadikan baru, dan hal yang baru itu tentang kualitas, bukan tentang kuantitas. Jadi wajah kita tetap wajah yang seperti ini yang lama. Badan kita tetap seperti ini yang seperti yang lama. Tapi akal budi kita menjadi baru. Dan dijadikan baru dalam hidup kita. Karena itu ciptaan baru adalah karakter baru dengan kualitas yang baru. Pertanyaan juga hari ini, kapan kita menjadi orang yang telah diciptakan baru? Ketika kita telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengandalkan Dia dalam segala hal. Ciptaan baru bukan lagi berorientasi pada dunia ini, tetapi pada hal yang kekal. Orientasi kita bukan lagi pada dunia ini, tapi kepada hal yang kekal, yaitu surga yang mau kita akan masuki untuk orang-orang yang telah diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciptaan baru adalah bagian dari hidup kita yang satu dengan Kristus. Jadi kalau kita perhatikan ranting dengan pohonnya, dia terikat di pohon itu. Seperti itulah ciptaan baru, kita terikat dan berada dalam Yesus Kristus. Tidak di luar Dia, tetapi di dalam Yesus Kristus. Itulah ciptaan yang baru. Karena itulah orang yang telah diciptakan baru bukan lagi tentang hal-hal yang lahiriah, bukan lagi tentang hal-hal yang bersifat duniawi, bukan lagi hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi bersifat kepada pembaharuan akal budi. Kita akan lihat itu di Roma 12 ayat 2. Orang yang telah diperbaharui dan memperbaharui diri, itulah ciptaan yang baru. Dan bukan teori, dan bukan hanya teori yang mau kita lihat di sini, tetapi prakteknya, dampak dari ciptaan baru. Maka kita akan melakukan buah-buah roh. Sekolah minggu dan guru sekolah minggu di mana tertulis buah-buah roh. Guru sekolah minggu juga bisa menjawab. Nanti akan memberikan hadiah untuk ongkosnya besok dari Baktian Padang. Di mana tertulis buah-buah roh? Damang mau sebutkan tadi.
Ada kita yang bisa menjawab di mana tertulis buah-buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, Apostle Paulus yang bisa menjawab, tapi tidak dikasih hadiah karena tadi janjinya untuk sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itulah yang mau kita lihat di tahun transformasi ini. Bagaimana agar pembaharuan metamorfosis dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Metamorfosis seperti kupu-kupu yang menjadi seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Seperti itulah kita berubah di akal budi, di pembaharuan kita dengan melakukan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ada satu memo yang mau mengatakan seperti ini. Orang yang berpenampilan baik sebagai Kristen belum tentu sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Tetapi yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus pasti menampakkan dan melakukan perbuatan baik sebagai buah imannya. Sekali lagi yang mengatakan berpenampilan baik sebagai Kristen belum tentu sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, tetapi yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus pasti melakukan perbuatan baik sebagai buah imannya. Maka hari ini kita ingatkan diri kita masing-masing, aku dan kita semuanya, kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah aku masih manusia yang lama atau sudah menjadi ciptaan baru? Dan satu hal yang mau kita tekankan dengan khotbah dan firman Tuhan hari ini adalah keaktifan kita. Itu bukan datang sendiri, tapi kita aktif melakukan sesuatu hal agar kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus dengan selalu memperbaharui diri kita dalam kehidupan kita ke depannya. Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu hari ini. Dan biarlah kami menjadi ciptaan baru. Natino panai baru. Dengan memperbaharui diri kami. Dengan mengubah cara pandang kami dari orang yang selalu menegaskan dan menekankan tentang lahiriah, tetapi kami hari ini dengan ciptaan baru akan melihat hal yang kekal. Kami akan meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus dengan selalu memperbaharui diri kami, dan yang terutama praktis kehidupan kami, praktek kehidupan kami melakukan buah-buah roh yang di sana ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan biar Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, dan kami dengan keaktifan kami
akan melakukan dan melaksanakan tentang ciptaan baru dalam Yesus Kristus yang tidak pernah keluar dan jauh dari Tuhan kami Yesus Kristus, tapi kami sebagai ranting dengan pohonnya yang tetap terikat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biarlah kami bersukacita hari ini dengan berkat-Mu kepada keluarga Bapak Dera, Naibaho, Boru, Ginting, yang Tuhan memberikan berkat-Mu dengan ulang tahun yang kedua, Dera, Boru, Naibaho, dan dengan segala kehidupannya dia akan bertumbuh dalam Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati menyertai pertumbuhan hidupnya. Dan biarlah Tuhan dengan berkat-Mu kepada keluarga Amang Hutahuruk Inanami Inang Boru Naibaho, Bapak Aron Hutahuruk Inang Boru Naibaho, yang telah menerima berkat-Mu dengan segala kehidupan mereka, dan juga dengan adat dan yang mereka lakukan di adat Pasahat atau sulak-sulak Bahopo yang berjalan dengan baik Tuhan di hari-hari yang lalu. Kami juga bersukacita hari ini dengan berkat-Mu kepada keluarga Amang Silalahi Boru Inang Boru Semare-mare, yang telah Tuhan karuniakan anak laki-laki dalam keluarga mereka, menambahkan yang telah Tuhan berikan kepada keluarga itu. Dan biarlah Tuhan kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan dan pertumbuhan dia ke depan, Tuhan selalu memberkati, menyertai, dan dia bertumbuh dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Amang Semare-mare yang sampai saat ini dalam pemulihan kesehatannya dengan kecelakaan yang dia alami di hari-hari yang lalu. Kami tahu Tuhan akan memberkati segala obat yang dia akan makan dan juga makanan yang dia makan, agar semuanya bisa menyehatkan dan membuang segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan kami semuanya Tuhan hari ini memohon kepada-Mu, Tuhan memberikan kami berkat dengan keinginan kami agar tanaman yang kami tanam bisa bertumbuh dengan baik Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberikan dan menjatuhkan hujan di daerah kami, agar kami tahu Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami, dan tahu apa yang kami perlukan hari ini saat ini dengan kehidupan kami. Dan biarlah hanya dengan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan kami menerimanya dengan sukacita sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang Kristen yang telah menjadi ciptaan baru. Dan kami akan selalu memperbaharui diri kami menjadi manusia yang baru. Kami adalah anak-anak Tuhan yang berdosa, dan biarlah Tuhan mengampuni dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan yang terkasih. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dan memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 458 ayat 1 sampai ayat 4, berita Injil yang indah.